Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semoga baik-baik semuanya ya. Hari ini kita akan pembahasan matematika ya, untuk PAT kemarin. Oke, kita mulai ya. Pembahasan nomor 1. Oke. Panjang mobil pada gambar adalah 4,4 cm dan panjang mobil sesungguhnya 550 cm. Skala yang digunakan untuk menggambar mobil adalah, nah masih ingat rumusnya skala kan? Skala rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah sebelum kita mengerjakan kita harus menuliskan diketahui dulu ya. Diketahuinya adalah JP sama dengan JP tadi apa? Jarak pada peta atau jarak pada gambar. Itu sama dengan 4,4 cm. JS 550 cm. Ditanya skala. Nah, skala tadi rumusnya JP dibagi JS sama dengan 4,4 cm dibagi 550 cm. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita kalikan aja dengan 10. Jadi pembilang sama penyebutnya kita kalikan 10. 4,4 dikali 10 sama dengan 44. Terus 550 dikali 10 sama dengan 5.500. Jadi hasilnya adalah 44 per 5.500. Nah, kita tahu dalam skala itu biasanya tertulis 1 dibanding. Jadi kita bagi saja langsung dengan 44. Jadi pembilang sama penyebut kita bagi dengan angka yang sama yaitu 44. Hasilnya adalah 1 per 125. Jadi skalanya bisa ditulis 1 banding 125. Nah teman-teman betul kan jawabannya semuanya? Nggak ada suaranya. Nggak ada bookmarknya ini loh. Kita lanjut ya, nomor 2, yaitu tentang perbandingan. Perbandingan antara banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki di sebuah kelas adalah 2 dibanding 3. Jika jumlah siswa dalam kelas tersebut 35 orang, selisih antara banyak siswa perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan cara tabel ya. Di situ tertulis P perempuan 2 dibanding L itu laki-laki 3. Nah, di situ diketahui jumlah siswa dalam kelas. Jadi kita jumlahkan. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Jadi itu taruh tabel ke 3 ya. Ada 5. Jumlah keseluruhan tadi berapa? 35. Jadi kita cari 5 dikali berapa sama dengan 35. Yaitu 5 dikali 7. Kalau sudah ketemu kita kalikan semuanya. Jadi perempuan kita kalikan 7, laki-laki juga kita kalikan 7. Berarti perempuan sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Sedangkan yang laki-laki 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, yang dicari apa tadi? Selisih. Selisih berarti dikurangi. Kita kurangi 21 dikurangi 14 sama dengan 7. Jadi jawabannya D. Kita lanjut nomor 3 ya. Nah, di sini itu kita lihat ada gambar balok. Balok, volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana kita mengerjakan nomor 3? Langsung aja kita masukkan rumusnya ya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang balok di situ adalah 10 cm, sedangkan lebar 3 cm dan tingginya 7 cm. Kita kalikan semuanya, jadi ketemu 420 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 4 adalah mencari jaring-jaring kubus. Nah, kira-kira yang mana ya teman-teman jaring-jaring kubus yang benar? Ya, jawabannya adalah C, yaitu nomor 3. Nomor 5, kita akan mencari sisi penutup pada balok. Nah, jika di situ sisi A, B, C, D adalah alas balok, jadi A, B, C, D alas balok. Sisi penutupnya yang mana? Kita harus melakukan percobaan dulu. Nah, yang mana kira-kira yang betul? Nah, jawabannya adalah E, F, G, H, yaitu C. Lanjut ke nomor 6 ya. Kita mencari selisih. Selisih itu dikurangi. Jadi di situ diketahui jumlah pasien di sebuah balai pengobatan selama 1 minggu disajikan dalam diagram batang di bawah ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah selisih pasien pada hari Rabu dan Sabtu. Hari Rabu berapa itu? Hari Rabu itu ternyata 50 ya. Dan sedangkan hari Sabtu 30. Jadi kalau mencari selisih tinggal kita kurangi aja. 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Nomor 7, di situ ada soal tentang nilai ulangan matematika sekelompok anak ya, disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, pertanyaannya banyak anak yang memperoleh nilai di atas 9. Nilai di atas 9, berarti anak yang dapat nilai 10. Berapa di situ anak yang dapat nilai 10? Oh iya, jawabannya 5 ya. Jadi jawabannya adalah B. 8. Nah, nomor 8 itu ada tabel. Kita diminta untuk menyajikan tabel tersebut dalam diagram batang. Ternyata jawabannya adalah B dan C. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti di penilaiannya akan Ustazah lakukan secara manual. Mohon maaf ya teman-teman karena ada 2 jawaban yang betul. Nomor 9 sama ya. Kita diminta untuk membuat tabel membuat diagram batang berdasarkan tabel yang sudah ditentukan. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman sudah tahu ya. B ya jawabannya. Oke. Lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 itu kita disediakan diagram batang. Nah, pertanyaannya jumlah hasil kerajinan yang dibuat selama 6 hari. Jadi tinggal kita jumlahkan saja hasilnya selama 6 hari itu. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah dijumlahkan, hari Senin itu 100 ya jumlahnya. Hari Selasa 150. Hari Rabu 100. Hari Kamis 200. Hari Jumat itu adalah 75 dan hari Sabtu adalah 225. Jadi hasilnya adalah 850. Nah, mohon maaf juga di nomor 10 ini kunci jawabannya juga kurang tepat ya. Jadi insya Allah nanti Ustazah rubah di penilaiannya secara manual. Untuk nomor 11. Nah, di situ kita mencari persediaan buah yang paling sedikit jumlahnya. Jadi kita lihat ya di soal itu jumlah buah yang jumlahnya paling sedikit yang mana? Oh, ternyata mangga. Jadi jawabannya adalah A. Untuk nomor 11. Nomor 12, diagram di bawah menunjukkan tinggi badan dalam satuan senti. Di antara keempat anak di bawah, anak yang memiliki badan paling tinggi dan paling pendek adalah, nah coba teman-teman perhatikan diagram batangnya, kira-kira mana anak yang memiliki tinggi badan paling tinggi dan paling pendek? Jawabannya apa? D ya. Oke, betul semua? Insya Allah betul ya karena mudah sekali membaca data. Nomor 13 hampir sama ya dengan yang tadi, yaitu kita diminta untuk
melihat diagram batang berdasarkan tabel yang ada. Nah, teman-teman di sini harus benar-benar teliti agar bisa menemukan jawabannya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah D. Nomor 14 ini mudah sekali ya. Kita disediakan sebuah tabel. Nah, di situ kita diminta untuk menentukan atau mencari selisih pengunjung pada hari Kamis dan hari Sabtu. Nah, selisih berarti kita kurangi. Hari Sabtu 45 ya. Dikurangi hari Kamis adalah 25. Jadi selisihnya adalah 20. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya yaitu nomor 15. Nah, itu ada yang tahu itu namanya apa itu diagramnya? Iya, benar itu namanya diagram garis. Nah, di situ kita diminta untuk melihat atau membaca data. Yaitu pada tahun 2017 Pak Agus dapat memanen padi sebesar. Nah, di situ Ustazah sudah menarik garis ya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan soal yang seperti itu, tinggal kita tarik garisnya saja biar kita mudah menentukannya. Jadi jawabannya berapa di situ? 60 ton. B ya jawabannya ya. 16 itu diagram garis ya, sama ya. Jadi kita diminta untuk menentukan pernyataan yang tidak benar mengenai diagram garis di atas. Nah, ini benar-benar harus teliti kita. Nah, apakah teman-teman sudah menemukan jawaban nomor 16? Ya, jawabannya adalah C. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya yaitu nomor 17. Di situ ada soal bentuk diagram lingkaran ya. Jadi kita diminta untuk mencari berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler voli. Nah, di situ voli sebanyak 25%. Jadi kalau prosentase berarti teman-teman nanti per 100. Nah, cara menyelesaikannya coba dilihat pembahasannya yang di samping itu ya. Voli sama dengan, karena di situ 25%, bisa Anda tuliskan 25 per 100 dikalikan jumlah seluruh siswa yang ikut ekstrakurikuler yaitu 500. Di situ ada 2 nol. Kita bisa mencoretnya untuk memudahkan kita. Jadi hasilnya 25 dikali 5 per 1, hasilnya sama dengan 125. Jadi jawabannya nomor 17 adalah berapa? Iya, benar B ya. Lanjut ke nomor 18, itu diagram lingkaran ya, tapi dengan model yang berbeda. Di sini kita menemukan dengan model derajat. Nah, di situ sebuah sekolah memiliki 1.200 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berikut adalah data ekstrakurikuler siswa dalam bentuk diagram lingkaran yang berbentuk derajat ya. Banyak siswa yang mengikuti ekskul pramuka. Nah, di situ pramuka belum ada derajatnya. Bagaimana kita mencarinya? Gampang ya. Jadi satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Tinggal kita kurangi kalau kita mencari pramuka, yaitu 360 derajat dikurangi. Kita jumlahkan seluruh ekstrakurikuler yang sudah diketahui derajatnya, yaitu 60 derajat ditambah 15 derajat ditambah 90 derajat tambah 60 derajat. Sama dengan 360 derajat dikurangi 225 sama dengan 135 derajat. Jadi derajat dari pramuka sudah ditemukan yaitu 135. Nah, sekarang kita mencari siswa yang mengikuti pramuka, yaitu sama dengan 135 per
Ingat, satu lingkaran full itu 360 derajat, berarti 135 per 360 dikali jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti ekstra, yaitu 1200. Sama dengan, kita coret ya nolnya, satu biar memudahkan kita dalam menghitung. Jadi hasilnya sama dengan 135 dikali 120 dibagi 36. Sama dengan 16.200 per 36. Ketemu 450. Jadi anak-anak yang mengikuti ekskul pramuka itu sebanyak 450 siswa. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke nomor 19. Oh, ternyata hampir sama caranya dengan nomor 17 ya. Jadi kita cari dulu derajat dari pidato. Di situ ketemu 78 derajat. Jadi kalau ditanya anak yang hobi pidato, tinggal kita cari dengan derajatnya tadi, yaitu 78 derajat per 360 kali 180. 180 itu adalah jumlah keseluruhan anak yang ikut. Nah, untuk memudahkan kita seperti tadi, kita hilangkan nolnya. Ya, kita coret ya. Nah, ternyata masih ada yang bisa dicoret lagi. 18 sama 36. Kita bagi 18, ternyata 36 dibagi 18 ketemu 2. Hasilnya sama dengan 78 per 2. Sama dengan 39. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 20. Nah, itu sama diagram lingkaran tapi di sini bentuknya persen ya. Bentuknya persen. Dan di situ lebih mudah. Kenapa? Karena sudah diketahui semuanya prosentasenya. Sekarang kita tinggal membaca pertanyaannya saja. Pertanyaannya adalah selisih siswa yang gemar mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi kita cari dulu matematika prosentasenya berapa di situ. 45 ya. Jadi 45 per 100 dikali jumlah keseluruhan siswa, yaitu 40. Nolnya kita coret untuk memudahkan. Jadi 45 dikali 4 per 10 itu ketemu 18 anak yang gemar matematika. Sekarang kita cari yang anak gemar bahasa Indonesia. Ternyata 25% di situ. Berarti 25 per 100 dikali 40, ada 0, coret untuk memudahkan. Berarti 25 dikali 4 per 10, hasilnya adalah 10. Sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaannya tadi. Selisih berarti dikurangi. Dikurangi siswa yang gemar matematika dan bahasa Indonesia. Jadi 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Jawabannya adalah B. Nomor 21 kita ketemu diagram lingkaran dengan persentase lagi ya. Nah, di situ ditanyakan berikut data kegemaran sekelompok siswa pada jenis olahraga tertentu. Jika banyak siswa yang diamati 120, jadi jumlah keseluruhan 120 ya. Maka banyak siswa yang gemar renang. Nah, berapa itu yang gemar renang? Belum diketahui ya di situ prosentasenya. Jadi kita cari dulu. Keseluruhan adalah 100%, berarti 100 dikurangi 20% itu futsal, ditambah 15% itu bridge, ditambah 10% itu volley. Nah, di situ Ustazah tuliskan 25%. 25% itu basket. Jadi kalau ada tanda siku, di situ pasti 20%. Jadi hasilnya sama dengan 30%. Untuk mencari renang tinggal 30 per 100 dikali 120. Seperti biasa coret nolnya hilang. Jadi ketemu jawabannya adalah 36. Jawabannya C. Oke, tak terasa ya sudah sampai ke nomor 22. Nah, nomor 22 itu bagaimana mengerjakannya? Apakah sulit sekali? Oh,
Tidak ya, tinggal kita urutkan saja dari yang terkecil. Jadi kita lihat di sana, benar-benar harus teliti kita untuk mengerjakan nomor 22 itu. Kalau nggak teliti, pasti nanti banyak kesalahan dan tidak menemukan jawabannya. Ada yang tahu jawaban nomor 22? D ya. Oke, betul. Ternyata jawabannya adalah D. Untuk nomor 23 itu teman-teman tinggal menjumlahkan berdasarkan diagram di atas ya. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah pengunjung pada tanggal 6 sampai tanggal 10. Kita jumlah semuanya. Di situ tanggal 6 adalah 10, tanggal 7 ada 500, tanggal 8 300, tanggal 9 300, dan tanggal 10 sebanyak 500. Kalau dijumlahkan semuanya ketemu 2600. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 24 ya. Nah, nomor 24 itu teman-teman tinggal melihat datanya. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk yang nomor 24. Kita perhatikan diagram batangnya benar-benar ya untuk menemukan jawabannya. Jadi untuk 24 jawabannya adalah C. Itu ya. Untuk nomor 25 itu ada deretan angka-angka ya. Di situ teman-teman diminta untuk membuat tabelnya. Jadi kira-kira dari A, B, C, D itu tabel manakah yang sesuai deretan yang disajikan? Kira-kira nomor berapa? Yang A, B, C atau D? Jawabannya nomor 25. Jawabannya adalah A. Nomor 26 kita ketemu diagram lingkaran lagi ya. Diagram lingkaran bentuk derajat. Nah, di situ kita diminta untuk mencari anak yang gemar musik. Nah, sedangkan di situ musik belum diketahui derajatnya. Sama dengan nomor-nomor yang di atas tadi ya. Jadi 360 derajat dikurangi 130 derajat itu basket, ditambah 80 derajat itu silat, ditambah 100 derajat itu bola. Jadi sama dengan 360 derajat dikurangi jumlah yang tadi ya, 310 derajat. Jadi sama dengan 50 derajat. Jadi derajat dari musik itu adalah 50. Nah, sekarang kita cari jumlah siswanya, jumlah siswa yang mengikuti ekstra musik, yaitu sama dengan 50 per 360 dikali seluruh siswa yang mengikuti ekstra ya, seluruh siswa yang ada di sekolah ya ternyata ya, yaitu jumlahnya 1260 sama dengan 5, karena sudah dihilangkan sama ustazah nolnya ya untuk memudahkan. 5 per 36 dikali 1260, hasilnya 6300 per 36 sama dengan 175. Jawabannya adalah A. Sekarang lanjut nomor 27 ya. Ketemu diagram lingkaran lagi, tapi di sini bentuknya prosentase. Prosentase ya. Sama dengan nomor 26 tadi, hampir sama. Di situ kita mencari prosentase dulu untuk baju anak ya. Jadi baju anak sama dengan 100% dikurangi 40% ditambah 38% sama dengan 100% dikurangi 78%. Jadi prosentase untuk baju anak adalah 22%. Sekarang kita mencari jumlahnya, yaitu 22 per 100 dikali 300. Memudahkan, coret-coret nolnya, hasilnya adalah 22 dikali 3 sama dengan 66. Jadi jawabannya apa teman-teman? B ya. Untuk nomor 28 ini diagram lingkaran. Tapi di sini kita tidak perlu menggunakan cara-cara yang kayak nomor 27
7 tadi ya. Kita langsung aja di sini karena sudah diketahui sebuah kelas terdiri dari 30 siswa, diberi survei kepada 30 siswa tersebut mengenai mata pelajaran kesukaan. Kemudian didapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi dalam diagram lingkaran itu sudah ditentukan semuanya jumlahnya. Jadi kita tinggal mengurangi saja. 30 dikurangi 6 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya A. Alhamdulillah sudah sampai ke nomor 29 ya. Nah, kita ketemu lagi dengan diagram lingkaran tapi bentuknya persen. Masya Allah ya, ternyata dari tadi kita cuma ketemu diagram lingkaran saja dan alhamdulillahnya soalnya mudah-mudah gitu ya. Nah, di situ kita diminta untuk mencari jumlah pengunjung dalam minggu pertama. Nah, di situ persentasenya sudah ketemu semua, jadi enak itu ya. Kita cari aja langsung pengunjung minggu pertama. Berapa persen di situ? 25% ya, berarti 25 per 100 dikali 1200. Seperti biasanya, memudahkan kita dalam mengerjakan, ada 0, coret aja ya. Berarti 25 dikali 1 per 1. Jawabannya adalah 300. Jawabannya apa di situ? C. Oke, betul semua ya teman-teman. Sekarang kita sampai ke nomor terakhir yaitu nomor 30. Nah, sama lagi dengan nomor 29 ya. Jadi ini mudah sekali. Teman-teman tinggal mencari buku cerita. Di situ buku cerita 28%. Jadi langsung aja 28 per 100 dikali jumlah buku keseluruhan yaitu 350. Apakah ada 0 yang bisa dicoret? Oh, ternyata ada. Ya, coret ya. Berarti hasilnya 28 dikali 35 dibagi 10 sama dengan 980 dibagi 10. Hasilnya adalah 98. Jadi jawabannya adalah B. Alhamdulillah ya, ternyata kita sudah melakukan pembahasan soal PAT dari nomor 1 sampai 30. Semoga teman-teman nanti diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal apapun, mengerjakan tugas apapun ya. Oke, Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.